Sam tertawa miris. Itu pertanyaan yang bagus. Mereka ditangkap di luar keinginan mereka untuk melakukan penelitian untuk Boy William dan tidak menyakiti siapapun. Jadi mengapa mereka diperlakukan seperti ini? Ini terlalu banyak. Karen mengerutkan kening dan bertanya, apa perbedaan antara hukuman ini dan kehidupan mereka di pangkalan bulan? Kamu benar, tidak mudah bagi mereka untuk pulang. Dan mereka akan dipenjara bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menikmati dunia secara luas. Ini terlalu menyedihkan, Keenan. Dapatkah kamu menemukan cara untuk membantu mereka? Jesse menatap Keenan dengan mata memohon. Mereka terbiasa berpaling padanya untuk mencari solusi. Dalam hati mereka, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Keenan. Mereka percaya dia punya solusi untuk masalah ini juga. Bagaimanapun, dia memang memecahkan krisis yang mengancam seluruh dunia. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, jawab Keenan lembut, membuat mereka cemas. Jesse dan yang lainnya bingung. Keenan, apa yang kamu katakan? Jesse terkesiap ketakutan. Bahkan kau tidak punya solusi? Sayangnya, itu benar, Keenan tanpa ekspresi. Jika dia punya solusi, dia tidak akan tinggal diam. Bibir Jesse terbalik. Bahkan kamu tidak punya ide yang bisa digunakan? Jika ini bahkan menghalangimu, maka itu benar-benar situasi yang tidak berdaya. Tapi kenapa tidak ada solusi? Tanya Sam. Vano menjawab, karena ini adalah keputusan PBB. Mereka memiliki semua alasan yang benar, dan kita tidak dapat menjamin apapun. Oleh karena itu, tangan mereka diikat. Angin sepertinya keluar dari Sam. Kalau begitu, kita hanya bisa duduk diam karena mereka. Keenan tidak mengatakan apa-apa, tetapi keheningannya mengatakan itu semua. Tapi jika mereka benar-benar tidak bersalah, mereka akan hancur ketika diberitahu tentang berita itu, kata Jesse sedih. Sam berkata lemah, aku bahkan berjanji pada Gilang dan gengnya untuk membawa mereka mendaki gunung tertinggi, mengunjungi dataran terbesar, dan mengarungi lautan. Sayang, semua itu tidak akan menjadi kenyataan. Rizky dan teman-temannya sangat bersemangat untuk menemukan bumi. Mereka berencana untuk berkeliling dunia dan mencoba setiap pengalaman yang tersedia, untuk menjadi manusia normal sekali saja. Tetapi itu tidak ditakdirkan untuk terjadi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan PBB, mereka hanya bisa berakhir di karantina. Sam khawatir langkah ini akan membuat Rizky dan teman-temannya kesal, sehingga memicu keputusan mereka untuk memberontak. Bagaimanapun, mereka telah tumbuh di bawah pengawasan Boy William, jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa ajaran Boy William tidak menular pada mereka karena paparan yang terus-menerus. Melakukan hal ini dapat menyebabkan bencana yang coba dicegah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan PBB tidak masuk akal bagi mereka. Keenan, apakah benar-benar tidak ada solusi? Bahkan jika mereka terpisah satu sama lain, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali, saran Jesse dan inspirasi melanda Karen. Ya, itu mungkin berhasil. Jika mereka dipisahkan, maka kemungkinan bahayanya tidak akan begitu besar. Ditambah lagi, mereka semua jenius yang berbakat, mengkarantina mereka adalah hal yang sia-sia. Jesse mengangguk setuju. Benar, kekhawatiran Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkurang jika mereka dipisahkan. Mereka semua adalah talenta yang luar biasa, jadi jika digunakan dengan benar, kehidupan orang akan sangat meningkat. Sam Richard berpikir bakat orang-orang ini akan dapat membantu mereka melarikan diri dari perlakuan tidak adil Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Keenan. Karena bakat luar biasa mereka, mereka harus dikarantina. Mengapa? Kali ini Leo yang bertanya, kaget. Keenan menjelaskan sambil menghela nafas, karena mereka tidak berafiliasi dengan negara manapun, mereka adalah warga dunia yang bebas. Jadi,
Itu seharusnya memberi mereka kebebasan yang layak mereka dapatkan. Apakah ini karena tidak ada negara yang mau melindungi mereka? Jesse bingung. Kinan menggelengkan kepalanya saat dia berdiri. Kebalikannya, semua orang ingin melindungi mereka dan itulah sebabnya tidak ada yang akan memilikinya. Kemudian, dia berjalan keluar ruangan, meninggalkan yang lainnya yang benar-benar terpana. Jadi, tidak ada yang akan memilikinya. Apa yang dia maksud dengan itu? Karena mereka semua jenius yang berbakat, negara-negara tidak ingin membaginya satu sama lain. Takut bahwa negara yang menaungi mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan atas orang lain. Karena politik antara berbagai negara, mereka harus dikarantina dan bukan karena PBB khawatir tentang keselamatan umat manusia. Saat kebenaran terungkap, Sam Richard merasakan perasaan sesak di dada mereka. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa buruknya kemanusiaan. Ada kekacauan di luar perang antar negara, bahkan selama masa damai, ada pengorbanan yang tidak perlu, dan kali ini, pihak yang dikorbankan adalah kelompok ilmuwan tak berdosa dari bulan. Ini adalah masalah politik antara negara-negara besar, bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Bahkan Kinan tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan sisi buruk yang melekat pada kemanusiaan. Ini juga pertama kalinya Kinan merasakan kekalahan. Meskipun dia telah menyelamatkan bumi, dia tidak merasakan sedikit pun kebanggaan atau kebahagiaan. Jika ada, dia merasa sangat kehilangan. Kinan meletakkan dirinya di bangku di samping air mancur aula kedutaan dan menatap titik di lantai dengan bodoh. Fano yang gagah dengan kemeja putih berjalan ke arahnya perlahan. Tangannya disaku dan langkah kakinya santai, namun tatapannya tajam. Ada juga kehangatan di matanya yang hanya akan muncul ketika dia berada di perusahaannya. Fano sangat menyukai kepercayaan diri Kinan. Jadi dia berharap dia akan mempertahankannya selamanya dan tidak dalam suasana hati yang buruk seperti ini. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi wajahnya yang tenang dan murung memiliki keindahan tersendiri, dia mengerti dia tidak bahagia. Fano duduk di sampingnya dan Kinan bisa mencium aroma rumput yang dipotong dan sinar matahari. Ini adalah aroma yang unik untuk Fano. Dia berbau bersih dan menyenangkan. Kinan melihat ke samping padanya dan berkata langsung, "Aku baik-baik saja." Bibir seksi pria itu melengkung di lereng. "Lalu kenapa kamu melamun di sini? Aku hanya membutuhkan beberapa waktu untuk sendirian." Fano membungkuk dan dengan bercanda memohon, "Bahkan tidak akan memberiku kesempatan untuk menghiburmu?" Kinan tertawa. Dia kemudian mengangguk. "Baiklah, ini menggangguku, tapi aku benar-benar baik-baik saja." Fano mengangkat bahu dan tersenyum. "Kalau begitu, aku tidak akan menghiburmu, aku hanya akan mendengarkan. Apa yang ada di pikiranmu? Aku di sini untuk membagikan pemikiranmu." "Tidak banyak yang ada di pikiranku." Kinan menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu bahkan kita tidak berdaya dalam situasi ini. Memang, ada banyak situasi di mana kekuatan kita terbatas, tetapi setidaknya kau telah menyelamatkan mereka. Kau telah membawa mereka kembali ke bumi dan membantu mereka mengakhiri hidup mereka di bulan, yang tidak lebih dari sebuah fata morgana. Kau telah melakukannya semua yang kau bisa dan terkadang itu tidak cukup. Begitulah hidup, tidak semuanya bisa berjalan dengan sempurna." "Aku tahu." Kinan memeluk lututnya. "Itu karena aku mengerti fakta itu, aku merasa sangat tidak berdaya. Terkadang, melihat sesuatu dengan terlalu jelas juga memiliki kerugiannya sendiri. Kalau begitu, cobalah menjalani hidup dengan satu mata tertutup." Fano menatapnya dengan intens. Kinan tidak menjawab. Apakah itu sesuatu yang mungkin bisa dia capai? "Aku tidak ingin kamu terlalu memaksakan dirimu. Ditambah lagi ini bukan tanggung jawabmu dan jelas bukan salahmu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.